Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi hukum maritim pada pagi yang berbahagia ini. Yang pada hari ini, semoga saya ketemu kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi kita hari ini adalah tentang masih sekitar tentang Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, di mana pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dasar daripada Undang-Undang Pelayaran itu sendiri. Baik, hari ini kita akan bahas tentang perizinan angkutan. Ini ada kaitannya masih dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi, untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia ataupun badan usaha wajib memiliki izin usaha. Izin usaha angkutan laut diberikan oleh Bupati ataupun Wali Kota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten ataupun kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten ataupun kota. Kemudian B. Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten ataupun kota dalam wilayah provinsi. C. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional. Nah, jadi itu masalah perizinan daripada angkutan ya. Yang ketiga kita bahas adalah keselamatan dan keamanan angkutan perairan. Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan, yaitu A. Kelaik lautan kapal. Kita sudah bahas kemarin tentang pengertian daripada kelaik lautan kapal. Dan B. Kenavigasian. Pengertian dasar pun sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu ya. Kelaik lautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi daripada yang pertama keselamatan kapal, yang kedua pencegahan pencemaran dari kapal, kemudian yang ketiga pengawakan kapal, yang keempat garis muat kapal dan pemuatan, kemudian kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, lalu ada status hukum kapal, dan ketujuh manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan kedelapan manajemen keamanan kapal. Kenavigasian itu sendiri terdiri atas sarana. Yang pertama sarana bantu navigasi pelayaran, kemudian telekomunikasi pelayaran, yang ketiga hidrografi dan meteorologi, terus ada yang keempat alur dan perlintasan, yang kelima pengerukan dan reklamasi, yang keenam pemanduan, ketujuh penanganan kerangka kapal, dan kedelapan salvage dan pekerjaan bawah air. Kemudian kelaik lautan kapal, tadi kita sudah membahas tentang navigation apa saja sudah ada 8 poin ya. Untuk kelaik lautan kapal ya, setiap yang pertama keselamatan kapal ya. Kelaik lautan kapal apa sih yang tercantum ada di situ, yaitu yang pertama keselamatan kapal. Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Sudah jelas ya. Yaitu persyaratan keselamatan kapal yang meliputi apa saja? Yaitu dari sisi material, yang A, kemudian konstruksinya, bangunan, lalu permesinan dan perlistrikan, yang E, stabilitas, kemudian tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio. Dan yang ke G, yang terakhir adalah elektronika kapal. Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik ataupun galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. Nah, sertifikat
keselamatan terdiri atas ada 3 sertifikat ya. A. Sertifikat keselamatan kapal penumpang, kalau itu memang dibangun untuk kapal penumpang ya. Kemudian ada sertifikat keselamatan kapal barang, dan C. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. Nah, lanjut, keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. Nah, terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilaian secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Artinya ada pengawasan ya. Pengawasan. Pemeriksaan dan pengujian serta penilaian wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi dalam hal ini Kesabandaran ya. Kesabandaran yang melakukan suatu penilaian kapal. Kalau dalam hal ini tugas mereka adalah sebagai pengawas pelabuhan ya. Kemudian berikutnya, sertifikat kapal tidak berlaku apabila masa berlaku sudah berakhir, kemudian tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat ataupun endorsement, kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, kemudian kapal berubah nama ataupun berganti nama, kapal berganti bendera, kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal, kemudian kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi ataupun jenis kapal. Kemudian apalagi sertifikat kapal yang tidak berlaku lagi dan apabila kapal tenggelam ataupun hilang, ini sertifikat kapal tidak berlaku lagi. Lanjut, kemudian kapal ditutup ataupun di scrapping. Ya, di scrapping artinya itu dibelah-belah dan timbang kilo lah kapal itu, di scrapping ya kan. Kemudian lanjut, kita sertifikat dibatalkan ini apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal atau sertifikat diperoleh secara tidak sah. Kemudian nahoda ataupun anak buah kapal harus memberitahukan kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal ataupun bagian dari kapalnya dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Ya, pemilik, operator kapal dan nahoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. Kapal berdasarkan jenis dan ukurannya tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. Nah, badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Dan setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Di kapal terus tetap dirawat ya. Lanjut, pemeliharaan kapal dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Nah, kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan atau navigasi elektronik kapal yang memenuhi persyaratan navigasi elektronik kapal ya. Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan. Ini untuk mencegah terjadinya situasi yang berbahaya, atau mengalami situasi yang marah bahaya, terutama pada saat kita berkomunikasi melihat ada tanda-tanda marah bahaya ataupun kapal itu sendiri mengalami suatu musibah yang mengalami musibah yang berbahaya. Lanjut, kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayaran itu wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan. Kapal wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nahoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan atau instansi pemerintah terkait. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini kepada anak-anakku semua, para taruna. Yaitu kita sudah membahas tentang tadi di awal pertama dari mulai pengertian dasar, kemudian perizinan angkutan, keselamatan dan keamanan angkutan
perairan. Kemudian kelautan kapal ada beberapa poin di situ. Kemudian nanti kita akan bahas tentang pencemaran dari kapal. Silakan, sebagaimana biasa, kamu simak video pembelajaran hari ini, kamu cermati, kemudian kamu catat hal-hal yang penting kaitannya dengan masalah pembelajaran hukum maritim pagi ini, dan kamu kirimkan tugas siswa kamu setelah kamu foto catatan tadi ke Google Classroom. Selamat pagi, sampai ketemu lagi pada periode yang akan datang. Salam sehat selalu. Bye-bye.